أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 49. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Dan di dalam suatu riwayat, duduklah bersama ulama, pergaulilah para hukama, dan campurilah para pembesar ulama. Saya ulang, ulama itu terbagi 3 golongan. A. Ulama yang sangat ahli dalam hukum-hukum Allah Ta'ala, yaitu ulama penasehat yang disebut ashabul fatwa. Yang B. Ulama yang sangat makrifat akan zat Allah yang disebut hukama. Kedua golongan ulama ini sama-sama menitik beratkan kepada upaya perbaikan tingkah laku atau akhlak, sebab hati mereka selalu melihat dengan makrifatnya terhadap Allah dan selalu terbuka dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Al-Kubara, ulama-ulama besar. Sesungguhnya mencampuri ahli Allah dapat menghasilkan situasi yang terpuji. Lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Dan barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepadamu, maka bermanfaatlah ucapannya. Dan barang siapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepadamu, maka ucapannya pun tidak akan memberi manfaat. Dalam cerita, Imam Suhrawardi mengelilingi sebagian masjid Khaif di Mina. Ia berjabatan tangan dengan orang-orang banyak. Orang-orang bertanya kepadanya di dalam,
Lalu ia menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai beberapa hamba yang apabila mereka melihat kepada seseorang, mereka mengusahakan agar orang yang dilihatnya berbahagia, maka saya sedang mencarinya. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang lirikannya tadi bermanfaat, kira-kira lirikan yang bagaimana Bu? Lirikan? Kok lirikan matamu gitu? Lirikannya itu, arti penglihatannya itu, orang itu loh Bu, melihat seseorang, setelah itu orang itu mendoakannya, ngono lho Bu. Kalau dia itu susah ya didoakan supaya bahagia. Kalau dia fakir miskin, didoakan dia sabar ya, supaya mampu. Jadi lirikannya orang-orang yang kasih sayang itu luar biasa Bu. Jadi oleh karena itu kita disuruh belajar yang namanya apa Bu? Ainul yakin, ilmul yakin, dan hakul yakin. Nanti panjenengan bisa melihat ya orang-orang yang mendapatkan hikmah di surat Al-Baqarah 269, kemudian ulama-ulama yang khair ada di surat Fatir ayat 28 sampai 35. Dan marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan para pemimpin-pemimpin kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka harus kita muliakan. Mari kita bersama-sama, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan BCA An-Nur ini mendapatkan raban ya Bu. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah untuk kita semuanya, ampunan Allah untuk kita semuanya, dan bebas api neraka untuk kita semuanya yang senantiasa beriman dan takwa, soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita Bu di surat Al-Baqarah ayat 49 Bu. Peringatan lain kepada Bani Israel tentang nikmat Allah yang lain, yaitu mereka telah diselamatkan dari kesengsaraan yang mereka alami akibat kekejaman Fir'aun Raja Mesir pada waktu Bani Israel bertempat tinggal di sana. Orang pertama dari kalangan Bani Israel yang masuk ke Mesir ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian saudara-saudaranya datang pula ke sana dan tinggal bersamanya. Selanjutnya mereka berkembang biak di sana sehingga dalam masa kurang lebih 400 tahun dari masa Nabi Yusuf alaihi salam sampai dengan Nabi Musa alaihi salam, jumlah mereka telah mencapai ratusan ribu orang. Jadi orang itu apa Bu? Suka berkembang biak. Jadi semakin lama penduduk bumi ini semakin banyak. Tapi kalau banyaknya itu baik, itu membikin bangga ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bangga kalau umat yang banyak tapi mereka adalah orang yang soleh dan sholihah, orang yang beriman takwa. Tapi kalau banyak kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, kira-kira baik apa buruk, Bu? Buruk ya. Terbaik apa terbalik? Terbalik. Nah, kalau terbalik susah ya. Penduduk asli semakin terdesak karena Bani Israel itu giat bekerja dan memiliki pikiran yang lebih cerdas. Di samping itu mereka sangat mementingkan diri sendiri. Jadi senangannya itu, Bu, kerja dan kerja dan kerja, tapi gak gelem apa, Bu? Ibadah. Nah, ceritanya kalau, Bu, Nabi Musa alaihissalam ya sama umatnya hari apa, Bu? Hari Sabtu, waktunya ibadah, dia tidak beribadah. Akhirnya kemana, Bu? Jalan-jalan ya, ke pantai, ke gunung-gunung, mancing ya, Bu. Akhirnya kalau hari Sabtu itu ikan-ikan ya, ikan-ikannya sama apa, Bu? Nongol ya, nongol. Akhirnya mereka asik memancing, akhirnya lupa ibadah. Akhirnya diperingatkan, dia pancet seperti itu, akhirnya dikutuk jadi apa, Bu? Jadi kera atau monyet ya. Nanti sampean lihat di surat Al-Baqarah ayat 65 dan ayat 66 ya. Jadi mereka dikutuk menjadi kera. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau umat sekarang, Bu, kalau dikutuk jadi apa, Bu? Tetap jadi manusia tapi mentalnya seperti mental kera atau mental monyet ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena mereka masih tetap menganggap diri mereka sebagai Sya'bullah al-Mukhtar. Sebab itu mereka tidak mau bersatu dengan penduduk asli dan tidak mau bekerja sama dan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari loh, Bu. Jadi mereka itu suka berpecah belah, Bu. Merasa dia itu orang bangsawan ya, orang kaya raya, orang berpengaruh. Mari ngono gua ya sombong ya, somse, Bu. Ngerti somse, Bu? Sombong sekali. Kalau sombongnya berkali-kali apa jenenge? Somse asli. Iya, sombong selalu ya, somsel. Ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya. Melihat keadaan yang demikian, penduduk asli negeri itu semakin khawatir. Sebab apabila Bani Israel itu semakin banyak jumlahnya, mereka akan menguasai keadaan dan penduduk asli akan semakin terdesak. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk melemahkan kekuatan Bani Israel, mula-mula dengan mewajibkan bekerja paksa kepada mereka loh, Bu. Kerja rodi, Bu, dikerja paksa sampai mati. Seperti yang dilakukan penjajahan dulu, Bu, ya. Waktu bangsa Belanda ya, Bu, para penjajah itu menjajah Republik Indonesia ini ya, Bu. Bumi kita ini banyak ya, Bu, para warga bumi ini yang mati kelaparan karena dipaksa untuk kerja apa, Bu? Kerja paksa. Itu sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan apa enggak, Bu, penjajah itu? Tidak. Makanya seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Belajar, Bu, ya, Pancasila ya, Bu. Ya, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apal, Bu? Ya kudu apal cah, aja sampai mbulet maca Pancasila mbulet.
maca undang-undang bulat yang gila nih ya, malu sama Indonesia ya. Makanya ingat 17 Ramadan, ingat 17 rakaat dan ingat 17 Agustus. Kemudian semakin meningkat ya dengan pembunuhan anak-anak laki-laki mereka dan hanya anak-anak perempuan mereka yang dibiarkan hidup loh Bu. Kalau laki-laki dibunuhi semuanya Bu, akhirnya yang ada siapa Bu? Perempuan sing ganteng yo Fir'aun tok iku ya, liane dimatikan semua, dipateni. Gila nih ya Bu. Itu juga aneh Bu ya. Di zaman jahiliyah justru kalau yang dibunuh itu bukan laki-laki Bu, tapi perempuan. Kalau perempuan dibunuh akhirnya isinya dunia apa Bu? Laki-laki. Bisa mana Bu laki-laki? Yo gak bisa, wong laki-laki kok bisa melahirkan. Melahirkan apa? Ya Bu, penderitaan yang dialami Bani Israel itu merupakan ujian bagi mereka karena mereka telah melupakan nikmatnya dan telah melakukan bermacam-macam dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima tobat mereka dan dikaruniakannya pula nikmat yang besar, yaitu diselamatkannya dari kesengsaraan yang mereka alami dari kekejaman Fir'aun. Tetapi rahmat ini pun merupakan ujian bagi mereka, apakah nantinya mereka akan mensyukuri nikmat itu atau tidak. Nanti sampean lihat Bu di surat 17 ya Bu, namanya surat Bani Israel, ayatnya ayat 8. Ayat berapa Bu? 17:8 ya, 1945 Indonesia merdeka. Bien sadurunge merdeka ya Bu, para wanita-wanita disiksa-siksa, direndahkan kehormatannya Bu ya. Penjajah-penjajah itu Masya Allah, naudzubillah min dalik, tidak punya peri kemanusiaan ya. Wanita-wanita dipaksa ya. Jadi Masya Allah kalau kita ingat perjuangan pergerakan Indonesia merdeka ini, makanya kita harus bersyukur ya Bu dengan cara membangun Indonesia ini dan menjadi pribadi yang beriman takwa dan soleh solihah. Amin ya robbal alamin. Umat Islam dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah Bani Israel itu. Allah Subhanahu wa taala mula-mula telah melimpahkan bermacam-macam nikmat kepadanya, yaitu umat Islam, sehingga umat Islam telah bersatu di bawah panji-panji Islam dan hidup dalam persaudaraan yang kukuh. Nanti lihat Bu di surat At-Taubah ayat 100. Serta berhasil membangun negara Islam yang kuat, tetapi kemudian terjadilah perpecahan di antara umat Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malapetaka kepada mereka loh Bu. Bersatu kita teguh, bercerai kita rapuh, bercerai kita apa? Runtuh, kok kawin lagi apa sih? Yo naik bebojoan yo kudu kawin lagi wong bercerai ya, karena banyak sekali penyiksaan. Biasanya kalau wanita itu banyak disiksa, akhirnya minta apa Bu? Bu, kalau wanita itu disiksa minta apa? Ceraikan aja daripada disiksa terus menerus. Wong kehidupan rumah tangga itu berkasih sayang, kok bendino kok perang terus, gak tahu damai. Akhirnya digowo ning kene pengadilan, wis didamekno gak iso, akhirnya apa Bu? Dipegat. Jadi kalau misalnya dari pihak istri Bu yang minta cerai itu namanya apa Bu? Fasah Bu namanya ya. Kalau dari laki-laki ke perempuan namanya talak. Nah makanya jangan sampai ya bapak dan ibu main-main talak atau main-main cerai. Naudzubillah, jangan sampai ya Bu. Jadi hidupnya harus apa Bu? Rukun dari sekarang sampai surga, kok sampai akhir gitu. Dari dunia sampai
surga. Cita-citae ngono lho. Dari dunia ini sampai surga. Ngono lho. Surat Ghafir ayat 8 dan 9. Khilafah Abbasiyah di Baghdad diruntuhkan oleh bangsa Tartar, kemudian terjadi perang salib dalam waktu yang panjang sekitar 200 tahun. Sementara itu bangsa-bangsa barat menyusup ke negeri-negeri Islam, menguasai sumber-sumber kekayaan mereka sehingga umat Islam di mana-mana menjadi lemah. Loh Bu. Jadi umat Islam ini aslinya apa Bu? Kuat. Tapi karena dia tidak berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya menjadi lemah, loyo, ya. Makanya janganlah generasi kita ini menjadi generasi yang loyo, tapi bekalilah ilmu yang manfaat, kemudian bekalilah iman dan takwa, bekalilah apalagi keterampilan, bekalilah dia untuk menjadi mandiri, supaya tidak menjadi generasi yang loyo. Nanti bisa dilihat Bu, surat An-Nisa ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 9. Mudah-mudahan generasi kita adalah menjadi generasi-generasi yang kuat, iman dan takwanya, ipteknya juga kuat, kokoh. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang punya sifat apa Bu? Sidik, apa Bu? Fatonah, apa Bu? Amanah, apa Bu? Tablek. Jadi mudah-mudahan dengan memiliki sifat-sifat mulia ini, anak-anak kita, generasi kita, dan ayah ibu semua yang ada di bumi ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat, iman takwanya juga kuat, ekonominya juga kuat, sembarangnya ya Bu. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang kuat sehingga dia bertahan apabila mendapatkan ujian ya Bu. Kokoh tak tertandingi, kokoh tak tersaingi ya. Jadi kokoh teguh pendiriannya. Nanti dilihat jenengan di surat 41 ayat 30 sampai 54. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli shalah wa ahli zakah wa ahli birrul waliden wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.